Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita teruskan persoalan kita mengenai persoalan kiamat tadi. Pada satu hari ya, pernah Jibril datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang di waktu itu Nabi sedang dikelilingi oleh sahabat-sahabat. Ya, masuklah Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, ya, Utsman, Abu Bakar, dan ada lagi yang lain-lainnya ya, Anas bin Malik, begitu. Waktu sedang duduk-duduk begitulah, datang Jibril. Ya, riwayat ini panjang ya, disebutkan di dalam satu hadis Nabi. Ya, di sini tidak usahlah saya bacakan hadisnya, itu panjang kali ya, makan waktu. Maksudnya sajalah. Ya. Hadis ini dari Sayyidina Umar bin Khattab. Apa kata Umar bin Khattab? Pada satu waktu, pada satu ketika, sedang kami duduk-duduk bersama dengan Rasulullah. Tiba-tiba saja datang seorang laki-laki. Kami lihat yang bentuk laki-laki ya. Sebetulnya yang itu Jibril itu ya, menjelma ya, gitu. Dalam bentuk seorang laki-laki yang berpakaian putih bersih. Dan dilihat oleh sahabat-sahabat. Dari Umar ya. Hitam rambutnya. Jadi nggak pakai serban, nggak pakai apa, open cup ya. Tidak kelihatan padanya tanda-tanda bahwa ia orang yang sedang dalam perjalanan, orang yang sedang dalam musafir. Kalau orang dalam musafir kan bajunya kusut-kusut. Ini tidak, necis, bersih. Di antara kami tidak seorang pun yang mengenal siapa laki-laki yang datang itu. Kalau dia orang kampung, ya tentulah di antara sahabat tentu ada yang mengenal. Oh, ini si Polan, ini si Polan. Tapi tidak satu pun di antara kami yang mengenal. Ia datangi Nabi Muhammad, memberi salam, langsung duduk berhadapan dengan Nabi. Rapat duduknya ya. Sangga bertemu dua lutut. Nah, kan hampir kali itu duduknya. Laki-laki yang datang ini meletakkan dua tapak tangannya ke atas dua paha Nabi, bertekan di atas dua paha Nabi. Nampaknya mesra kali. Ya. Sahabat belum tahu siapa yang datang ini. Belum satu pun yang tahu. Lalu bertanya laki-laki yang datang ini, Muhammad, coba kabarkan kepadaku tentang Islam. Nah, itu mula-mula. Jawab Nabi, engkau akui bahwa tidak ada Tuhan yang disembah dengan sebenarnya selain daripada Allah, dan engkau akui bahwa Muhammad itu Rasul Allah. Ini syahadat lah ini ya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Engkau dirikan salat, sembahyang. Engkau keluarkan zakat. Nah, zakat ini banyak macamnya ya. Yang biasa kita ketahui kan zakat fitrah. Sebetulnya banyak. Bukan zakat fitrah saja. Kalau ada tuan-tuan menyimpan uang di bank sampai setahun dalam jumlah yang ditentukan, itu zakatnya juga dikeluarkan itu. Nah, zakat menyabit, entah menyabit padi umpamanya, itu kena juga itu. Binatang ternak, kalau memelihara kambing, nah, itu kena juga zakatnya itu. Tambang emas, tambang minyak, kena juga itu. Nah, keluarkan zakatnya. Kemudian apa lagi? Kata Nabi, engkau puasakan Ramadan, dan kemudian berhaji engkau ke Baitullah jika sanggup pergi kepadanya.
Barangkali ini dasar orang mengatakan rukun Islam itu ya, rukun Islam 5 katanya. Ya. Haji. Wah, kadang-kadang jadi pikiran juga sama saya ini ya. Saya ada juga di antara sahabat-sahabat saya yang meminta, Pak Ustadz, cobalah kasetkan perkara mengenai pekerjaan haji. Kenapa? Supaya kalau kami pergi ke Mekah, kami tidak perlu belajar lagi kemana-mana. Kaset itu saja kami bawa, kami putar bagaimana cara mengerjakan haji di Mekah. Insya Allah ya, tapi tidak hari ini. Nanti akan saya jelaskan soal haji. Jadi kaset itu boleh tuan-tuan bawa mana-mana mau pergi ke Mekah nanti. Belajar saja dari kaset. Mudah kalinya pekerjaan haji itu. Dari sini sumbernya ya. Orang mengatakan rukun Islam 5. Apa kata laki-laki yang datang itu kepada Nabi Muhammad? Saddaqta. Benar, engkau benar. Wah, kami semua ini jadi heran. Dia yang bertanya, dia pula yang membenarkannya. Wah, kadang-kadang ini kami pendakwah nih. Ya, saya nasihatkan juga kepada kawan-kawan yang lain. Tidak semua orang yang bertanya itu karena tidak tahu ya. Memang ada orang yang bertanya itu jujur karena dia tidak tahu. Tapi ada yang bertanya itu kadang-kadang mau mencoba-coba kadang-kadang. Oh, ini rame menghadapinya. Ini pengalaman saya lah ini di mana-mana ya. Ada yang mau mencoba-coba. Sampai di mana kali lah Ustadz nih. Kita coba dulu dengan segala macam pertanyaan. Ada yang mencoba-coba. Kalau menjawab pertanyaan orang yang memang tidak tahu, soalnya aman. Tapi kalau orang yang bertanya mencoba-coba, itu didampinginya dengan debat kadang-kadang itu. Tanya ini, tanya itu. Jadi kepada sahabat-sahabat saya, terutama sekali kepada pendakwah yang muda-muda ya, hati-hati. Kalau menyampaikan sesuatu kalau tidak punya dalil, jangan sampaikan. Nanti kacau kalau ditanya orang. Kalau orang tak tahu bertanya, aman, dijawab, beres. Tapi kalau orang mau mencoba-coba, kan kacau nih kesudahannya. Nah, selesai satu. Kami heran, kata sahabat-sahabat. Dia yang bertanya, dia pula yang membenarkan. Kemudian, laki-laki yang datang ini bertanya lagi kepada Nabi. Akhbirni anil iman. Coba kabarkan kepada saya mengenai soal iman. Yang iman itu apa? Dijawab lagi oleh Rasul. Beriman engkau kepada Allah. Beriman engkau kepada malaikat. Beriman engkau kepada kitab. Maksudnya kitab-kitab suci ya. Beriman engkau kepada Rasul-Rasul Allah. Dan beriman engkau pada hari yang akhir. Dan beriman engkau dengan ketentuan-ketentuan yang Allah tentukan. Apakah dia baik ataukah dia buruk. Engkau imani itu semua pekerjaan Tuhan. Barangkali ini juga lah yang menjadi sumber dari ulama-ulama mengatakan rukun iman itu 6 perkara. Barangkali inilah sumbernya, di antaranya ya. Apa kata laki-laki itu? Benar engkau. Apalagi katanya? Kabarkan kepada saya apa yang ihsan. Ihsan. Oh, bagaimana saya menerangkan ihsan ini? Dia begini ya. Kalau sesuatu amal yang kita bikin, kalau dasar amal ini untuk dilagak-lagakkan, itu tidak ihsan namanya itu. Berwakaf, maksudnya mau menunjukkan kita orang hebat, orang kaya. Itu bukan ihsan namanya itu. Jadi yang ihsan ini, barangkali lebih mudah untuk dipahami, ikhlas. Ihsan sama dengan ikhlas. Semata-mata dia mengeluarkan itu ingin mendapat kasih sayang dan keredaan Allah. Nah, ini yang ditanyakan, yang dimaksud dengan ihsan. Nah, saya ulangi kembali. Apa itu yang ihsan? Waktu itu dijawab, tunggu, saya ulangi kembali. Apakah yang ihsan? Dijawab oleh Nabi. Beribadatlah engkau kepada Allah. Ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak.
Waktu engkau beribadat kepada Allah dalam bentuk ibadat apa, engkau hadapkan itu hanya kepada Allah semata-mata. Seolah-olah Allah berada di hadapan engkau. Seolah-olah ya. Gitu. Awas, apapun gerak-gerikmu, Allah tahu. Gerak-gerikmu dilihat Allah, dan apa yang tersirat di dalam hatimu juga Allah mengetahui. Jadi ikhlas semata-mata karena Allah. Nah, baru sampai kita kepada judul kita yang sekarang ini. Apa kata malaikat itu lagi? Kata laki-laki yang datang. Coba katakan kepadaku, kapan itu kiamat terjadi? Wah, jawab Rasul, tidaklah yang ditanya akan lebih tahu dari orang yang bertanya. Jadi maksudnya saya tidak tahu. Ya. Waktu itu berkata laki-laki itu, katakanlah tanda-tandanya kiamat itu. Nah, ini baru dijawab oleh Rasul. Tanda-tanda hari akan dikiamatkan. Satu di antaranya dijawab Nabi. Akan terjadi nanti. Anak akan memperhamba ibunya. Wah. Hebat ya. Kemudian banyak nanti akan engkau lihat manusia yang tidak berkasut berjalan. Dia engkau lihat akan si pengembala kambing yang susah, mereka mempunyai kesanggupan berlomba-lomba memperbuat rumah-rumah gedung. Wah, ini kata sindir nih ya. Pendeknya di waktu itu, pengembala kambing yang susah, orang-orang fakir tadinya susah, sudah menjadi kaya, dan gila berlomba-lomba membuat rumah-rumah gedung yang indah-indah. Itu jawabnya. Kemudian berpaling laki-laki itu, dan lalu berjalan pergi. Lama kami terdiam. Tapi kemudian berkata Rasulullah kepada Umar, Umar, tahukah kau siapa laki-laki yang datang tadi? Umar mengatakan, ya Rasulullah, Allah dan Rasulnya lah yang tahu. Kata Nabi, yang bertanya datang itu tadi adalah malaikat Jibril. Ia datang adalah untuk mengajar kamu dalam hal agamamu. Ya, yang meriwayatkan hadis ini adalah Muslim ya. Di sini dibayangkan tanda-tanda kiamat. Jadi kapan kiamat tidak tahu ya. Cuma tanda-tanda kiamat dibayangkan. Satu di antaranya anak memperhamba ibunya. Wah. Kalau sudah anak kandung yang dibesarkan oleh orang tuanya, ibu ya. Saya terang-terang saja mengatakan, bapak-bapak jangan berkecil hatilah. Dalam membesarkan anak, ibu lebih menderita dari kita. Kita bapak-bapak ya. Yang dikencinginya lah, yang diberakinya lah. Jauh di tengah malam, kita sebagai bapak membelakang saja tidur. Si ibu bangun di pangku, sesudah dibersihkan, begelimang badannya dengan kencing, begelimang badannya dengan tai si anak, tidak peduli. Dibersihkan anak, disusukan, dibedai. Setelah tidur anak, barulah si ibu tertidur dalam gelimangan tai dan kencing. Aduh, kalau sempatlah si anak durhaka kepada ibunya, memang sudah tanda kiamat lah ini sudah ya. Betul, tanda kiamat lah sudah nih. Wah, kalau saya uraikanlah soal ini ya, jelas sekali ya, di dalam satu hadis Nabi, bagaimanapun permohonan ampun kamu kepada saya, kata Tuhan, tidak akan saya gubris, tidak akan saya dengar permohonan ampunmu, selama kedurhakaanmu kepada ibumu tidak engkau hentikan. Ridallah fi ridal walidain. Apabila reda ibu bapamu terhadap engkau, barulah keredaan saya ada, dan barulah permohonanmu saya kabulkan.
Kalau tidak, syakhtillah fi syakhtil walidin. Marah dua ibu bapamu berarti aku marah kepada kamu. Aduh. Hati-hatilah ya. Saya teringat kalilah dengan satu sejarah ya. Barangkali ada baiknya juga ini saya sampaikan. Ya. Sebetulnya soal kiamat ini panjang soalnya ini ya. Tapi kalau tidak saya terangkan satu persatu kan tidak mantap nanti ini. Perlunya dakwah ini kan supaya dijiwai. Karena bagaimanapun peristiwa kiamat itu akan kita jumpai. Saya teringat dengan satu riwayat. Ikrimah, ayahnya sudah tidak ada lagi. Yang ada hanya ibunya saja. Tiap-tiap dia mau pergi sembahyang subuh ke Masjid Madinah, ini di Madinah ini ya. Tiap-tiap mau pergi sembahyang subuh, berimam-imam dengan Rasulullah ke Masjid Madinah, dia singgah dulu ke rumah ibunya. Diciumnya tangan ibunya, minta maaf dia, baru dia pergi ke masjid. Kadang-kadang ibunya ikut, kadang-kadang dia saja. Atau kalau dia tidak sempat, waktu mau pergi pagi-pagi, pulang dari sembahyang subuh, dia singgah ke rumah ibunya. Salam, cium tangan, minta ampun, minta maaf. Tiap pagi. Itu Ikrimah. Ayahnya sudah tidak ada ya. Hebat nggak? Oh hebat. Dia cukupi belanja orang tuanya, ibunya. Dia santuni rumah sendiri, dia punya rumah sendiri. Ya. Itu tiap pagi. Gitu. Jadi satu pagi, apa kata ibunya? Ikrimah, ibu nanti kalau kau pulang dari sembahyang subuh Ikrimah, pulanglah, atau saya singgah lagi, ibu masak di rumah. Makan pagi kita sama-sama di rumah kau nak. Oh ibu datang ke rumah? Iya, kepingin ibu makan sama kau, sama menantu, duduk kita sama-sama. Jadi setelah sembahyang subuh terus saja pulang. Nanti ibu masak di sini dulu. Iyalah pula ya, subuh lagi bangun si ibu ya. Ikrimah singgah juga, salam pagi itu, mau pergi ke masjid, sembahyang subuh, pulang langsung. Cepat pulang dari biasa. Dilaporkan kepada istri. Apa katanya kepada istrinya? Wahai istriku, ibu mau datang pagi ini makan sama kita di sini. Masak yang agak istimewa sedikit ya. Kan bagus niat Ikrimah nih. Bagus ya. Oh, masak yang bagus sedikit. Yang enak masak. Oh begitu. Entah ayam lah dipanggang barangkali, entah daging lah disup, ya entah soto kambing, entah apa lah ya. Yang enak lah begitu. Wah si bini pun gembira lah. Mertua mau datang. Bagus hubungan orang ini. Ya. Masaklah si istri, masak ligat. Ya. Dihidangkanlah di tempat yang indah. Ya. Dipermadani indah. Nah sudah. Si ibu juga masak. Ya. Dia masak juga dengan makan yang agak baik. Maksudnya apa yang dimasaknya ini dimakanlah sama-sama. Yang dimasaknya maksud mau dibawanya dimakan. Cuman Ikrimah salah tangkap. Begitu. Ya silap ini kan bisa saja kejadian. Katanya ibu mau makan di sana, sangkanya ya masak-masaklah. Padahal ibunya mengatakan ibunya bikin masak-masakan yang agak baik dibawa ke sana dimakan sama-sama. Masakan ibunya maksud. Ikrimah melapor ke bini, masak bagus-bagus. Subuh pulang. Ya. Sampai di rumah ditengoklah. Dah siap? Mengatakan kepada bini, siap. Semua siap, beres semua. Mudah-mudahanlah kita sambut kita punya ibu. Gembira ya, karena ibu mau datang. Si ibu agak telat lah datang. Ya, ibu pun memasak begitu. So, maksudnya masakan dia yang mau dimakan. Sudah masak, dibungkus apa-apa, berangkat. Ditunggulah di muka pintu. Laki bini ya, Ikrimah dengan istrinya. Ya, diciumlah tangan ibu, apa semuanya.
Datang si Ikrimah, diambillah bungkusan, dibawa ke dalam, ya. Sampai di dalam, apa kata Ikrimah kepada istrinya? Ini bungkusan ibu, bawa saja ke belakang. Dibawalah ke belakang. Nah bu, ayo kita makan bu. Bungkusan ibu dibawa ke belakang ya. Jadi makanan yang disediakan bininya itulah yang dibuka mau dimakan. Berubahlah wajah si ibu. Betul berubah wajahnya ya. Heran. Ikrimah heran. Si istri Ikrimah juga heran. Ya, ibu ini kok berubah wajahnya. Tak banyak bicara, bercakap pun tidak, apapun tidak. Dia ambil selendang, dia ambil selop, pulang saja si ibu. Tidak jadi makan, pulang. Memang ya, macam kita ini harus sadar ya, orang tua ini perajuk selalu. Jadi hati-hatilah menghadapi orang tua ya. Memang orang tua kalau sudah tua perajuk, itu biasa itu. Saya sendiri sudah mengalaminya. Saya sudah mulai berumur lanjut juga ya. Kadang-kadang mudah kali tersinggung tuh. Jadi hati-hatilah kita menghadapi orang tua yang masih hidup ya. Kalau yang sudah mati, sudahlah kita doakan saja. Merajuk ibunya pulang. Terkejut. Ya. Si istri bertanya, "Bang, apa salah kita?" "Aku pun tak tahu ya. Di mana selipnya nih? Kok begini ibu?" Tak jadi makan. Apa kata Ikrimah? "Balikkan semua makanan kita ke dapur. Tunggu, saya mau pergi menemui ibu." Dia kejar ibu. Diketok pintu. "Siapa?" "Bu, buka pintu." "Oh, kau Ikrimah?" "Ya, tidak usah masuk ke rumahku lagi." Terkejut. "Bu, buka bu, ada apa bu?" "Jangan tanya. Pergi kau pulang. Aku tidak sudi menerima kau lagi." Wah, sejak itu downlah Ikrimah. Tidak pernah dia dibegitukan ibunya. Jatuh sakitlah, jiwa ditekannya. Besoknya dicoba datang dalam keadaan sakit datang, ibunya tidak mau menerima. "Bukalah bu, minta maaf banyak-banyak. Pulang sajalah, tak usah minta maaf lagi." Meninggallah Ikrimah dalam keadaan yang semacam itu. Disampaikanlah berita kepada Rasulullah. Sampai berita itu kepada Rasulullah. Kata Rasulullah, "Mandikan Ikrimah, sudah mandi, sudah apa sama sekali, bawa dia ke masjid ini, kita sembahyangkan nanti dia di sini." Iyalah, dimandikanlah, diapakan sama sekali, dibawalah ke masjid si Ikrimah ini untuk disalat janazahkan. Sahabat-sahabat sudah hadir sama sekali. Tapi aneh, terjadi satu keanehan. Nabi Muhammad termenung. Diam, lama Nabi Muhammad diam. Akhirnya ditanya, "Ya Rasulullah, bagaimana? Kita sembahyangkan Ikrimah?" "Belum. Saya belum mau menyembahyangkannya." "Kenapa?" "Saya melihat di kuburnya telah menanti azab yang akan mengazabnya. Itu saya belum mau menyembahyangkannya." Bertanya, "Masih ada ibu Ikrimah?" "Ibunya masih ada, ayahnya tidak." "Pergi panggil ibunya kemari dulu. Ini tentu ada hal-hal yang terjadi ini, maka begini. Saya melihat seolah-olah lambaian neraka berada di kuburnya. Tidak sampai hati saya. Ikrimah orang baik, Ikrimah orang taat, kok begini ini kejadiannya? Apa ini sebabnya?" Datanglah orang, ketok pintu. "Siapa?" "Saya suruhan Rasul." Dibukalah oleh ibunya. "Ada apa bu?" "Rasulullah ibu dipanggil Rasulullah." "Oh, saya dipanggil?" "Iya bu." Karena Rasulullah memanggil, ibu Ikrimah bergegas-gegaslah datang ke Masjid Nabawi di Madinah. Sampai, "Bu," kata Rasulullah, tatkala ibu Ikrimah sudah sampai di masjid bersua dengan Rasulullah, "Ya Rasulullah, apakah Rasulullah panggil?" "Iya bu." "Ibu tidak tahu bahwa Ikrimah meninggal?" "Tahu bu." Tahu.
Kata si ibu, tahu ya Rasulullah. Jadi ibu enggak datang ke rumahnya? Enggak. Rasulullah tidak tanya. Rasulullah sudah tahu bahasa ibu Ikrimah tersinggung perasaannya kepada Ikrimah. Tidak dia tanya apa sebabnya. Cuma di waktu itu dia katakan saja, Bu, Ikrimah mau saya sembayangkan, Bu. Oh iya, sembayangkanlah. Bu, ibu ikutlah menyembayangkannya. Tidak. Saya tidak akan ikut menyembayangkannya. Kenapa, Bu? Kalau ibu tidak mau menyembayangkannya, tak usahlah. Saya akan menyembayangkannya. Sembayangkanlah. Tapi ada permintaan saya sebelum saya sembayangkan, Bu. Apa Rasulullah? Ampunkan Ikrimah. Rasulullah tidak tanya apa kesalahannya. Cuman katanya, cobalah ibu katakan kepada saya bahasa Ikrimah telah ibu ampuni segala dosanya. Ibu Ikrimah terdiam. Kenapa ibu diam? Muhammad, ya Rasulullah, sakit kali hati saya dibikinnya. Pedih hati saya dibikinnya. Hibah kali hati saya dibikin si Ikrimah nih. Itu maka saya tak mau menyembayangkannya. Biar dicobanya menghadap Allah. Apa rasanya? Oh begitu, Bu. Iya, baiklah, Bu. Dipanggil sahabat-sahabat. Ibu Ikrimah tidak menyangka begitu tindakan Rasul, ya. Sedikit pun dia tidak menyangka. Kumpulkan kayu-kayu apa sama sekali. Hidupkan api di halaman masjid. Ibunya terkejut. Apa tindakan Rasulullah? Dihidupkanlah api. Ya. Besar api itu. Dibawalah Ikrimah keluar masjid. Waktu itu ibu dibawa oleh Rasulullah. Bu, ikutkan saya. Ibu Ikrimah belum tahu ini apa yang akan kejadian. Dia tidak sangka begitu, ya. Nah, sampai di hadapan jenazah. Jenazah sudah dibawa sampai di hadapan api. Apa kata Rasulullah? Bu, sekarang begini, Bu. Ibu di sebelah kepala, saya di sebelah kaki, atau ibu sebelah kaki, saya di sebelah kepalanya. Untuk apa ya Rasulullah? Kita angkat sama-sama, kita campakkan dia ke api sana. Ya Rasulullah, dicampakkan ke api? Iya. Kenapa begitu? Satu bayangan kepada ibu, bahasa saya dan ibu mencampakkan dia ke dalam neraka. Ya Rasulullah, apakah karena kesalahan begitu neraka? Iya. Kalau ibu maafkan, akan padamlah nerakanya. Oh, waktu itu menangislah si ibu. Ya Rasulullah, tidak saya sangka begini rupanya. Saya maafkan kesalahannya. Saya ampunkan kesalahannya. Pada waktu itu juga Rasulullah mengatakan, mari kita sembayangkan di waktu ini. Bu, ambil duduk, sembayang. Baik, katanya. Sambil menangis ibunya, ya. Tak disangkanya begitu. Disembayangkanlah. Diantarkanlah ke kubur. Ya. Sudah diantar ke kubur, tak senang hati si ibu. Hati sahabat pun tidak puas. Diikutkan orang inilah Rasulullah pulang. Si ibu juga mengikut. Sampai di hadapan itu bertanya, ya Rasulullah, sampai begitu kali rupanya? Iya. Tahu ibu, sebelum ibu maafkan, lambaian neraka jahanam nampak olehku sedang bernyala-nyala untuk menelan. Itu maka kita katakan, kita berdua memasukkan dia ke neraka. Saya tidak mau menyembayangkan, ibu tidak mau memaafkan. Berarti saya sahabatnya, ibu adalah ibu kandungnya yang memasukkan dia ke neraka. Tapi setelah ibu maafkan, padamlah saya tengok lambaian neraka. Bertukar, Raudhatun min riyadil jannah. Saya lihat kuburnya bercahaya, seolah-olah satu taman daripada taman surga. Ya Rasulullah, saya maafkan itu. Waktu itu Rasulullah bertanya, apa kali kesalahannya? Maka begitu. Sedikit kalinya Rasulullah, tapi hibah kali hati saya. Apa itu? Pada satu pagi, saya berpesan, kita makan bersama-sama di rumah kau. Kata saya kepada Ikrimah,
Datang Ikrimah, disuruhnya bininya memasak. Sudah saya bilang, masakan saya yang akan dimakan. Waktu masakan itu saya bawa ke rumahnya, saya punya segala yang saya masak itu, dicampakkannya ke belakang. Makanan yang dimasak bininya itu, yang harus saya makan. Nampak kali dia bertambah kali sayangnya sama bininya daripada masakan saya. Kecil hati saya. Itunya Bu, iyanya. Barangkali Ikrimah salah terima. Betul ya Rasulullah, saya maafkan itu. Waduh, nampak oleh tuan-tuan. Nah ini bayangan, jangan durhaka kepada ibumu, kepada ayah juga jangan. Kiamat ya, yang akan dihadapi. Ya sampai di situ dulu ya. Ini sudah kasep waktu ini. Ya sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.